Shalom, puji Tuhan. Kembali kita boleh berjumpa dalam siaran tentang kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sore hari ini kembali kami ada untuk menikmati berkat, anugerah, kasih sayang, kasih setia Tuhan. Mari pengurapan baru Tuhan atas kami, biarlah Engkau ada bagi setiap kami. Pengurapan baru Tuhan atas hamba-Mu, pengurapan baru Tuhan atas umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur berdoa. Kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kembali saya menyapa saudara. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Oh Bapak Ibu Saudara, dari tempat ini di situasi yang cukup dingin disertai hujan yang cukup lumayan, saya bersyukur bisa menikmati anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah dengar ada istilah yang waras itu harus ngalah. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ketika mendengar kalimat itu, kisah itu atau cerita itu atau statement itu, saya mulai berpikir lucu juga ya. Tapi ya betul, yang waras itu harus ngalah. Ya yang gak waras kadang-kadang ngotot. Mari hari ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan dalam seri ketiga tentang kesehatan rohani. Yang pertama tentang rasa nyaman, kedua tentang subur, dan ketiga saat ini tentang waras. Jadi arti sehat ya menurut orang hebat adalah orang yang waras. Orang yang waras adalah orang yang berpikiran jernih, orang yang berpikiran maju, orang yang berpikiran jauh ke depan. Jadi kalau saudara ketika menghadapi persoalan pikiranmu sempit, berarti saudara bisa simpulkan sendiri. Kalau saudara dan saya sudah salah, terus ngotot, berarti saudara juga bisa simpulkan sendiri. Nah sekarang saya akan baca satu ayat dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Alkitab berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah jelaslah di sini Bapak Ibu Saudara, ternyata orang waras itu adalah orang yang bisa mengerti dan membedakan mana kehendak Allah. Dalam hidup kita punya banyak kehendak, punya banyak keinginan, punya banyak kemauan. Nah ini saya tadi katakan kadang kita sudah salah, ngotot, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang-orang terdekat kita. Sudah posisi kita salah, harusnya kita ngerti, wah saya yang salah. Saya yang harusnya berbalik, saya yang harusnya bertobat, menerima kesalahan. Karena banyak orang tidak bisa berbesar hati untuk menerima kenyataan bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Ya, kalau kita sudah melakukan kesalahan, lebih baik kita mengaku. Sebab Alkitab cuma katakan, jika kamu mengaku dengan mulutmu, ya kan, Dia adalah Tuhan Allah yang setia dan adil. Dia Tuhan Allah yang bukan sekedar setia sama saudara. Saudara sedang berdosa saja Tuhan masih mau mengampuni kita, masih mau menyelamatkan kita. Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang adil. Manusia itu tidak bisa adil, sehebat apapun engkau. Yang adil itu Tuhan, Tuhan lebih tahu. Nah, Tuhan berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Persoalan pertama yang membuat kita tidak mengerti kehendak Allah adalah ketika kita menjadi serupa dengan dunia ini. Menjadi serupa itu saudara memiliki kemiripan dalam artian saudara hanyut terbawa arus dunia. Pola pikir dunia, cara dunia. Sehingga engkau tidak lagi peka dengan suara Tuhan. Hidupmu bahkan jauh dari Tuhan. Itulah orang yang menjadi serupa dengan dunia ini. Sehingga apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan kadang-kadang bertentangan dengan firman Tuhan. Yang kedua, ciri orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan adalah orang yang tidak mau berubah. Ya kan?
Alkitab katakan tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Manusia itu diberikan karunia, hikmat, marifat. Lebih dari ciptaan Tuhan yang lain. Ada sebuah perubahan harus dilakukan. Sudah bilang begini, apa pendeta? Ngapain berubah? Tuhan Yesus juga nggak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Loh, saya mau bilang, kalau Tuhan Yesus berubah kasih setianya sama saudara, aduh mati kita, habis kita. Loh, yang buat kita ini selamat, yang buat kita ini ya menikmati anugerah itu karena kan kasih setia Tuhan tetap, kuasa Tuhan tetap buat saudara. Dulu dia bisa tolong orang Israel, dia bisa berperang ketika Israel. Sekarang juga dia bisa tolong saudara, dia berperang buat saudara menghadapi tantangan, masalah, penyakit yang saudara alami. Nah, saya mau bilang, kita ini harus berubah ke arah yang lebih baik. Orang sekolah supaya pinter, supaya berubah. Dari yang tidak ngerti jadi ngerti, itu namanya perubahan. Kalau sudah dengar firman Tuhan, tapi hidupmu nggak ada perubahan. Saudara sudah ditegur lewat firman Tuhan, tapi engkau tidak berubah. Kau tetap hidup dalam dosa, engkau ngeyel. Berarti engkau tidak akan ngerti kehendak Tuhan. Siapapun yang berkhotbah, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, kalau engkau tidak mau berubah, tidak mau mengalami perubahan, selamanya engkau tidak akan berubah. Perubahan itu ada dalam diri kita, tekad. Aduh Pak Pendeta, saya ini orang berdosa, saya ingin diubah sama Tuhan, saya ingin berubah, saya ingin mengalami Tuhan Pak Pendeta. Gimana caranya Pak Pendeta? Saya mau bilang, yuk perdalam kebenaran firman Tuhan. Ciri yang ketiga adalah waras. Orang waras itu pasti ketika dia dikasih tahu, diberitahu kesalahannya, dia pasti akan berubah. Persoalannya saudara dan saya ini, kalau kita ngeyel, ngotot dengan pendirian kita, ya itu sudah, maaf permisi cakap, berarti kita belum waras. Dan yang ketiga, ciri orang yang mengerti kehendak Tuhan atau waras adalah orang yang tahu posisinya. Kita ini manusia tidak berdaya, kita ini manusia lemah, kita manusia yang tidak berdaya, ya kan? Sehingga kita harus bedakan mana kehendak Tuhan dengan kehendak kita. Gak semua kehendak kita itu pasti akan terjadi, tapi kalau kehendak Tuhan pasti akan terjadi. Saya mau sampaikan, tidak ada satupun yang bisa halangi kehendak Tuhan. Saya sudah sampaikan berulang-ulang. Kalau Tuhan sudah buka tangan, tidak ada yang bisa tutup tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah tutup tangan, tidak ada yang bisa buka tangan Tuhan. Artinya kehendak Tuhan di atas kehendak saudara. Jadi kalau itu saudara ngerti, maka saya mau pastikan hidupmu gak akan susah. Kau cuman lakukan apa yang buat Tuhan suka, yang Tuhan senang. Sama seperti anak. Kalau anak bisa menyenangkan hati orang tuanya, saya mau bilang, maka apapun yang diminta oleh anak itu, saya percaya pasti akan diberi oleh orang tuanya. Tapi persoalannya kalau hidupmu selalu menentang orang tua, berontak terhadap orang tua, menyakiti hati orang tua, tidak mau dengar-dengaran terhadap orang tua, bagaimana orang tua mau memberikan apa yang saudara minta? Bapak kita ini adalah Bapak yang punya segala-galanya. Kalau engkau bisa menyenangkan hati Bapa, maka tidak ada perkara yang tidak bisa Tuhan berikan buat saudara. Apa yang saudara minta, Tuhan sanggup berkati Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini kita akan belajar tentang orang yang sehat secara rohani adalah orang yang bisa mengerti kehendak Tuhan. Artinya orang tersebut waras. Nah, ciri orang waras adalah dia tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Yang kedua, dia mau mengalami perubahan dalam hidupnya, sehingga dia bisa mengalami kemajuan baik iman, baik spiritual. Yang ketiga, orang yang ngerti kehendak Tuhan adalah orang yang bisa bedakan mana keinginan pribadi, mana keinginan Tuhan. Kalau kita bisa mendahulukan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, maka saya mau bilang ketika itu Tuhan akan berkati hidup setiap kita semua. Karena itu
biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini kiranya memberkati dan membuka hati Bapak Ibu Saudara untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti kehendak Tuhan. Dalam tanda petik, waras, corek kiri kanan saudara dan bilang kita semua orang waras. Lalu yang kedua, yang waras harus ngalah. Kalau kamu ngotot setelah melakukan kesalahan, berarti kamu tidak waras. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur kepadamu Tuhan, karena sore hari ini di tempat ini kami boleh menikmati anugerah dan kasih setia Tuhan. Kami diingatkan supaya kami bisa mengerti kehendak Tuhan, sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang waras. Orang yang waras adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan, mau melakukan dengan setia apa yang menjadi bagian dalam hidup kami masing-masing, sehingga kasih Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan menyertai setiap kami semua. Tuhan berkati semua pemirsa yang boleh Tuhan menyaksikan tayangan ini, biarlah dalam seri khotbah yang ketiga, yaitu waras, yaitu kami boleh mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Kami percaya semua pemirsa mengerti kehendak Tuhan, tidak menjadi serupa dengan dunia ini, dan mau berubah ke arah yang jauh lebih baik, sehingga Tuhan lewat semua hal itu kami, Tuhan Yesus, bisa mengerti apa kemauan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh pemirsa, berkati kami hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, saya lagi dari tempat ini yang mengucapkan selamat berjuang buat setiap kita semua. Kru yang bertugas dan Pak Willy juga menyampaikan salam sehat buat kita semua. God bless you all. Tuhan berkati.